Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas adalah 5 segi 4. Kalian simak ya, dan jangan lupa dicatat informasi penting. Sebelum masuk ke materinya, Miss Eva akan mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya merupakan bangun datar segi banyak. Nah, untuk penamaannya tergantung dari alasnya, nak. Lalu, selain sisi alas, limas juga memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga dan bertemu pada satu titik puncak. Lalu jaring-jaring pada limas, kalian perhatikan gambar limas di sana, nak. Kalau kita buka limas tersebut, dia akan membentuk jaring-jaring limas seperti gambar yang sebelah kanan, nak. Dari gambar itu, kita bisa melihat bahwa alasnya berbentuk segi 4. Nah, karena alasnya berbentuk segi 4, maka untuk sisi tegaknya yang berbentuk segitiganya ada 4. Nah, kalau alasnya berbentuk segitiga, maka untuk sisi tegaknya, karena disesuaikan dengan alasnya, maka cuma ada 3. Nah, seperti itu ya untuk jaring-jaring pada limas. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari limas segi 4. Kalian perhatikan gambar limas segi 4 yang ada di sana. Untuk sifat yang pertama, limas segi 4 mempunyai 8 rusuk. Kita akan lihat dan tentukan yang mana saja rusuk pada limas segi 4 itu, nak. Yang pertama adalah AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan yang terakhir DE. Jadi jumlah rusuk pada limas segi 4 ada 8 rusuk. Kemudian sifat yang kedua, limas segi 4 mempunyai 5 sisi. Yang mana saja? Ayo kita tentukan sama-sama. Untuk sisi yang pertama atau yang bagian alasnya itu adalah ABCD. Lalu untuk sisi sampingnya atau sisi tegaknya, yang pertama adalah ABE, lalu BCE, ADE, dan CDE. Jadi sudah jelas ya bahwa limas segi 4 memiliki 5 sisi. Satu sisi berbentuk segi 4 sebagai alasnya dan 4 sisi berbentuk segitiga untuk bagian tegaknya. Untuk sifat yang ketiga, limas segi 4 mempunyai 5 titik sudut. Yang mana saja? Ayo kita tentukan sama-sama. Ingat ya, titik sudut itu yang ada di pojok-pojoknya, nak. Titik sudut yang pertama adalah A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 titik sudut pada limas segi 4. Lalu yang E itu disebut juga sebagai titik puncak atau tinggi pada limas. Sifat yang keempat, limas segi 4 mempunyai 2 bidang diagonal. Sekarang kita akan menentukan yang mana bidang diagonal pada limas. Untuk bidang diagonal yang pertama adalah ACE. Lalu bidang diagonal yang kedua adalah BDE. Jadi ada 2 bidang diagonal. Sifat selanjutnya adalah limas segi 4 mempunyai 2 diagonal sisi. Kita akan tentukan, nak, yang mana yang merupakan diagonal sisi pada limas segi 4. Yang pertama adalah AC. Lalu yang kedua adalah BD. Ya, jadi sudah jelas ya, limas segi 4 mempunyai 2 diagonal sisi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume limas segi 4. Untuk rumus volume limas segi 4 adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Untuk mencari volume limas, apapun limasnya, yang perlu kalian perhatikan itu adalah bagian luas alas ya. Nah, karena ini merupakan limas segi 4 yang alasnya berbentuk segi 4, maka untuk luas alasnya kita menggunakan luas persegi atau luas persegi panjang, tergantung dari soalnya. Misal kalau limas segi 4-nya alasnya merupakan persegi, maka untuk luas alas kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Tetapi kalau alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari luas alas kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Bisa dipahami ya?
Agar kalian paham, perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Di sana ada gambar 5 segi 4 ya. Untuk bagian alasnya dia berbentuk persegi panjang karena bagian panjang serta lebarnya berbeda. Nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari gambar. Pertama, panjang. Panjang alasnya adalah 10 cm. Untuk lebar alasnya adalah 7 cm. Kemudian untuk bagian tinggi limas adalah 15 cm. Karena yang ditanya adalah volume, maka kita masukkan rumusnya, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita tuliskan lagi di bawahnya 1/3 dikali. Nah, untuk luas alas karena dia berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu panjang kali lebar. Lalu dikali dengan tinggi limas. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali. Untuk panjang alas adalah 10 dikali lebar alas adalah 7, lalu dikali dengan tinggi limas yaitu 15. Selanjutnya kita lihat, adakah angka yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, angka 3 dan 15. 3 dibagi 3 hasilnya 1 atau habis. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. 1 dikali 10 hasilnya 10. 10 dikali 7 hasilnya 70. 70 dikali 5 hasilnya 350. Jangan lupa dituliskan satuannya yaitu cm kubik. Lalu kita buat kesimpulannya. Jadi volume 5 segi 4 di atas adalah 350 cm kubik. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 11 cm. Jika tinggi limas 21 cm, tentukan volumenya. Nah, kalian perhatikan nak, di sana dia dijelaskan berbentuk persegi. Artinya pada bagian alas sisinya sama ukurannya. Kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Yang pertama adalah sisi. Untuk sisi perseginya itu adalah 11 cm. Kemudian untuk tinggi limas adalah 21 cm. Lalu karena yang ditanyakan adalah volume, masukkanlah rumus volume yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita tuliskan lagi di bawahnya 1/3 dikali. Nah, karena ini alasnya berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi limas. Kita masukkan angka-angkanya, 1/3 dikali. Untuk bagian sisinya adalah 11, artinya dikali 11. Lalu dikali lagi dengan sisi, maka dikali lagi dengan 11. Lalu dikali dengan tinggi, yaitu 21. Kemudian kita perhatikan dari angka ini mana yang bisa kita sederhanakan dengan angka yang sama, yaitu 3 dan 21 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 1/1 itu kan sudah habis ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. 11 dikali 11 hasilnya 121. 121 dikali dengan 7 maka hasilnya adalah 847. Jangan lupa dituliskan satuannya yaitu cm kubik. Lalu kita buat kesimpulannya. Jadi volume 5 segi 4 di atas adalah 847 cm kubik. Contoh soal yang ketiga, kita baca dulu nak ya. Sebuah limas segi 4 memiliki alas seluas 221 cm persegi. Tentukanlah volume limas segi 4 tersebut jika tingginya 27 cm. Nah, kalau kita gambarkan bentuk limasnya seperti itu ya. Untuk luas alasnya sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya. Pertama kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah luas alas yaitu 221 cm persegi. Kemudian untuk tinggi limas adalah 27 cm. Nah, karena yang ditanya adalah volume, maka kita masukkan rumusnya yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita tuliskan lagi 1/3 dikali
Nah, luas alasnya kan sudah diketahui, jadi tinggal kita tuliskan saja. Dikali 221, dikali dengan tinggi limas, yaitu 27. Nah, dari angka ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dan 27. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 27 dibagi 3 hasilnya 9. Nah, sekarang bisa langsung kita selesaikan. Satu persatu itu kan sudah habis ya. Jadi tinggal kita kalikan 221 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 1989. Jangan lupa dituliskan satuannya, yaitu cm kubik. Dan terakhir, jangan lupa membuat kesimpulannya, yaitu jadi volume limas segi 4 di atas adalah 1989 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk matematika Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.